Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di hari ke-17 Ramadan? Semoga di hari ke-17 Ramadan ini kita semakin mencintai Al-Quran, berusaha mendalami isi kandungannya, dan juga berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini hari Ahad tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 10 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, Ramadan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam. Khususnya pada tanggal 17 Ramadan, di mana pada tanggal tersebut terjadi peristiwa monumental dan sangat menyejarah, yakni pertama kalinya diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dan wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan itu merupakan penanda transformasi kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan kemajuan. Para pemirsa yang budiman, pada tanggal 17 Ramadan yang diperingati setiap tahunnya disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Dan ini penting, di mana berfungsi untuk mempertajam kembali kecintaan kita kepada Al-Quran. Khususnya, bagaimana kita mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang mana di dalam Al-Quran tercakup seluruh realitas kehidupan. Seluruh persoalan terdapat pedoman di dalam Al-Quran. Dan manusia mengembangkannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dengan peristiwa Nuzulul Quran, kita peringati setiap tahunnya, mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran memberikan patron, memberikan standar bagi kita untuk menjalankan roda kehidupan yang sesuai dengan fitrah Allah, yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Oleh karena itu, di saat modern saat ini, kita perlu mengkaji ulang nilai-nilai Al-Quran, di mana nilai-nilai Al-Quran jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang kita ketahui selama ini. Bahwa Al-Quran terdapat dalamnya pengetahuan dan teknologi. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu, memperingati Nuzul Quran secara seremoni itu penting. Namun berbanding lurus dengan bagaimana kita mendalami, mempelajari, dan mengamalkannya. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu, kita perlu mengkaji lebih mendalam nilai-nilai kandungan Al-Quran, khususnya yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seluruh peristiwa yang kita alami saat ini, sesungguhnya telah terdapat tuntunannya dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalika taqdirul azizil alim." Yang demikian itu telah terdapat kadar ketentuannya dari yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Mendalami kajian-kajian Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting. Sehingga bagaimana kita dalam penelitian tersebut kita menemukan nilai ketuhanan. Dalam setiap penemuan-penemuan, kita menemukan nilai ilahiyat di dalamnya. Luar biasa fenomena, dan setiap fenomena terdapat nilai ketuhanan. Oleh karena itu, para profesor tidak sedikit di antaranya yang sebelumnya belum mengenal Al-Quran, belum mengenal Allah, dan belum mengenal Islam, akhirnya bersyahadat karena mereka menemukan suatu pengetahuan yang luar biasa di dalam Al-Quran melalui penelitian-penelitian mereka. Para pemirsa yang budiman,
Memperingati nuzulul Quran secara seremoni itu penting. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memahami, menggali nilai-nilai dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terdapat sejumlah makna dalam peringatan nuzulul Quran yang mesti kita telaah. Antara lain yang pertama adalah secara spiritual, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membacanya, mempelajarinya itu merupakan suatu amalan yang utama. Yang kedua, membacanya bukan sekedar untuk mencari pahala. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan. Kita senantiasa berusaha untuk mempedomani Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, bersosial, maupun dalam konteks kebangsaan. Kemudian yang ketiga, di samping makna secara spiritual, peringatan nuzulul Quran juga memiliki makna sosial, yang artinya bahwa peristiwa nuzulul Quran terkadang menjadi rujukan dalam membangun peradaban, membangun budaya, di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia adalah pembentuk kebudayaan. Budaya dalam arti di sini bahwa dengan nuzulul Quran yang merupakan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, budaya dalam tradisi senantiasa mengkaji ilmu dan juga mengembangkannya. Dalam tradisi ilmiah bahwa hidup di dalamnya kajian-kajian keilmuan. Yang keempat, masyarakat ilmiah senantiasa berpikir logis, senantiasa berjalan sesuai dengan ilmu dan hukum, sehingga mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan inovasi yang tinggi pula. Yang kelima, peristiwa nuzul Quran bisa juga memiliki makna politik. Artinya, pada ujungnya nanti, di mana akan terjadi persatuan umat Islam. Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Sekalipun berbeda mazhab, tetapi Al-Qurannya tetap sama, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad SAW di Gua Hira. Dengan demikian, peristiwa nuzul Quran ini sebaiknya dijadikan momentum untuk lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari, mengkaji, menelaah, menghafal, mentadabburi. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi kebangkitan yang luar biasa. Dan hal ini bisa menjadi pemandu umat menuju kepada peradaban yang lebih baik. Para pemirsa yang budiman, sekali lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, sebagai risalah Allah untuk memandu kehidupan kita. Al-Quran di dalam kandungannya terdapat seluruh tuntunan hidup, seluruh realitas kehidupan yang patut kita teladani, yang patut kita pedomani. Semoga dengan peristiwa nuzulul Quran ini, kita mampu kembali membangkitkan semangat untuk mencintai Al-Quran, mempelajari, membaca, memahami, dan juga mengamalkannya. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-17 Ramadan ini. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku di bulan ini kepada amal soleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku di bulan ini segala keperluan dan cita-citaku. Wahai zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan permintaan. Wahai zat yang mengetahui seluruh isi hati manusia, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Amin. Para pemirsa yang budiman, demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS, Kecamatan Endrekang. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.